Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Fendiani Teresa Riman dengan NPM 121142012000194. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Organ pencernaan yang pertama yaitu dimulai dari mulut. Mulut adalah tempat masuknya makanan serta udara. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan melewati saluran pencernaan lain, seperti usus, dan dikeluarkan melalui anus. Yang kedua ada lidah. Lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki fungsi utama, antara lain membantu kita berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Berikutnya ada glandula parotis atau kelenjar parotis. Kelenjar parotis ini terletak pada bagian akhir dari rahang atas di depan telinga. Kelenjar parotis ini memiliki saluran untuk sekresi yang disebut ductus stens. Saluran ini bermuara di pipi sebelah dalam. Fungsi kelenjar parotis adalah menghasilkan ludah yang berbentuk cair atau serosa dan enzim pitalin atau amilase. Kemudian ada kelenjar sublingualis. Kelenjar ini memiliki fungsi sebagai menghasilkan ludah yang mengandung air dan lendir atau seromukosa. Berikutnya ada kelenjar submandibularis. Kelenjar ini adalah sebagai menghasilkan ludah yang mengandung air dan lendir atau seromukosa. Berikutnya ada faring. Faring adalah sistem pernafasan manusia yang sebagai saluran pencernaan, yaitu membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan. Faring juga berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Berikutnya ada esofagus. Bersamaan dengan faring, esofagus ini menghubungkan rongga mulut pada ruas ke-6 tulang belakang. Esofagus dibagi menjadi 3 lapisan bagian superior, atau sebagian besar adalah otot rangka, bagian tengah campuran otot, rangka, dan otot polos, serta bagian inferior atau terutama terdiri dari otot polos. Berikutnya ada limpa. Limpa ini berfungsi untuk menyaring sel darah merah yang rusak serta memelihara dan menjaga sistem imunitas tubuh. Berikutnya ada lever atau hati. Lever atau hati ini adalah organ vital bagi tubuh manusia dan vertebrata hewan bertulang belakang. Fungsinya yaitu menawarkan dan menetralisir racun, mengatur sirkulasi hormon, mengatur komposisi darah yang mengandung lemak, gula, protein, dan zat lain. Berikutnya ada lambung. Lambung ini adalah sebagai pencernaan yang untuk mencerna makanan. Setelah makanan dicerna di mulut, makanan akan masuk ke dalam esofagus dan kemudian menuju ke lambung. Yang berikutnya ada empedu. Fungsi empedu dalam tubuh manusia yaitu membantu penyerapan lemak ke dalam tubuh dan membantu kerja hati dalam sistem ekskresi atau proses pengeluaran zat sisa metabolisme, baik berupa zat cair dan zat gas dari dalam tubuh. Yang berikutnya ada pankreas. Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan manusia. Secara umum, fungsi pankreas dalam tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Yang berikutnya ada intestinum major. Fungsi dari intestinum major ini adalah sebagai penyerapan air dari feses. Yang berikutnya ada intestinum minor. Intestinum minor ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama adalah absorpsi cairan, yang kedua sebagai menghasilkan mukus sebagai pelumas, yang berikutnya adalah tempat pembusukan sisa makanan oleh bakteri normal usus. Selanjutnya ada appendix.
Appendix memiliki fungsi sebagai organ imunologik dan secara aktif berperan dalam sekresi immunoglobulin atau suatu kekebalan tubuh di mana memiliki atau berisi kelenjar limfoid. Yang berikut ada rektum. Fungsi dari rektum adalah sebagai gudang penyimpanan sementara feses atau kotoran buang air besar atau BAB. Yang terakhir ada anus. Anus adalah sebagai penghubung antara rektum dan bagian luar tubuh sehingga feses bisa dikeluarkan, atau dengan kata lain, anus adalah sebagai tempat keluarnya feses.